Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidaklah adil. Tadi saya juga baru selesai berobat karena tulang punggung bagian belakang saya ini sakit sekali. Lemah. Karena tadi didorong. Didorong udah. Diana, kalau bukan bawahan langsung. Nggak pernah. Belum. Nah, kan? Belum pernah. Kita perlambat lagi. Nggak pernah. Tuh kan, kayak ada senggolan gitu. Lain semua punya versi nih. Jadi Makanya, gini nanti apa namanya, kan waktu Saka datang semua pocong kan. Pak Aris juga mau. Bapak Beneran nih siap? Pak? Siap. Semua Gitu pocong aja. loh. Bapak disumpah pocong pun Iya, Bapak. mau. Oke, demi menjaga nama baik atau demi menunjukkan ke publik kalau Pak Aris Papua itu memang benar-benar jujur, dia bilang dia akan berani bersumpah pocong bersama Aldi. Hai semuanya, welcome back to my channel NFH. Senyumnya gila. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Pak Aris Papua. Ini adalah orang-orang yang ditunggu-tunggu kita ya. Selain Pak Gugun Gumilar yang susah ataupun kabur waktu didatengin oleh channel YouTube Mbak Christian. Tapi sekarang apakah dia akan mengakui tentang penganiayaan terpidana di tahun 2016 silam? Kita cek videonya. Masalahnya adalah nama Bapak disebut oleh salah satu saksi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, yang menyebut bahwa dua kali persidangan loh Pak, di peninjauan kembali Sakatatal dan peninjauan kembali 6 terpidana. Bapak disebut bahkan dalam digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Itu tidak benar, Mbak. Karena itu fitnah. Fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Yap. Ciko. Polres Ciko, Saya Polres di Cirebon Kota. Iya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya? Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal sama tersangka ataupun saksi yang menyebut nama saya di persidangan. Nah, dari pengakuan Pak Aris Papua bilang tidak pernah dan itu adalah fitnah. Dia juga bilang tidak mengenal Bang Aldi ya. Dari pengakuan dia tidak pernah mengenal yang namanya Bang Aldi. Kita teruskan videonya. Bapak, saya mau konfirmasi, Bapak pernah nggak jadi anak buah Ibtu Rudiana? Tidak pernah. Tidak pernah Saya sama tidak, sekali. tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya Pak Rudiana. Dan pokoknya intinya itu fitnah. Tahun 2016 berarti Bapak bertugas di Polres Sumber. Tahun 2016 Bapak mendengar nggak kasus Saya ini? nggak pernah mendengar Kasus ini? Kasus ini. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak pasti nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Oke, di tahun 2016 Bapak Aris Papua bilang berdinas di Polres Sumber. Dan tahun 2016 juga dia tidak pernah mendengar ada kasus ini. Ya mungkin ya kasus Vina itu kan, karena memang yang dibicarakan itu kasus Vina. Dan tahun 2016 juga dia tidak mengenal sosok yang namanya Aldi. Lanjut videonya. Atau Bapak kenal Pak Gugun Gumilar? Itu juga nama yang disebut oleh Saya kenal kan dia kenal di anggota di kota. Sama-sama anggota gitu. Anggota kita kan di sini. Cuman Pastinya kita kenal. nggak ada keterkaitan antara si Gugun sama Rudiana juga nggak kenal. Jadi Bapak nggak pernah tugas di Nggak pernah bersama dengan Ibtu Rudiana? Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya pertama dinas itu jadi polisi itu tahun 2000 dinas di Polda Papua. Oh iya. Sampai 2007. Oke. Saya 2007 pindah di Cirebon. pindah di Cirebon. Pindah di Cirebon di Polres Kabupaten sini. Itu dari tahun 2007? 2007 gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak pernah pindah. Dinas di Polresta Cirebon aja, kabupaten nggak ada di Sumber. Oke. Atau setidak-tidaknya Bapak, kalau bahasa anak sekarang, satu circle lah dengan Pak Ibtu Rudiana, kalau bukan bawahan langsung? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Belum. pernah. Eh, Nggak pernah. Belum Kenal pernah. nggak? Kalian tadi lihat nggak? Gue stop dulu ya. Tapi ada momen di mana ibu menyenggol kayak gini, kan? Kayak gini menyenggol tubuh Pak Aris Papua. Kita coba
reply lagi ya. Diana, kalau bukan bawahan langsung. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Belum. pernah. Nah, kan? Belum pernah. Kita perlambat lagi. Nggak pernah. Tuh kan, kayak ada senggolan gitu. Kayak ada momen dimana jangan ini Pak gitu kan. Mungkin kan gitu. Gimana menurut kalian? Kita lanjut videonya. Nggak pernah. Kalau kenal kenal. Kalau kenal kan dia dikenal namanya anggota. Oh, anggota sama-sama. Satu wilayah Namanya hukum. anggota, bukan satu wilayah hukum dong. Beda dong, Wilayah kabupaten dan hukum, kota ya? Iya. Kenal dia anggota, ya kita anggota ini udah gitu aja. Oke, intinya dari Pak Aris Papua bilang dia tidak pernah jadi bawahan gitu, dari Pak Ibtu Rudiana. Kenal karena memang satu kepolisian ya. Dan tadi kalian juga bisa lihat ada momen senggolan dari ibu istrinya Pak Aris Papua yang dari tadi itu selalu ngejawab setiap Mbak Christian itu melontarkan pertanyaan ke Pak Aris Papua gitu, ya kan? Lanjut videonya. Bukan tahun 2016 pernah nggak sebagai istri nanya suami? Saya tahu sendiri karena emang dari 2016 kan yang namanya kasus itu tahu kita pernah dengar gitu. Tapi suami saya itu nggak pernah ngeh. Biarin aja itu kan kasus itu kan ditangani sama orang, makanya sama orang lain maksudnya wilayah kota. Jadi saya kan nggak pernah nanya orang suami saya emang bukan dinasnya di situ, saya kan di Polres sekarang, di Polsek Karangsembung. Tadi bilangnya ibu nggak kenal, maksudnya nggak tahu lah, ininya nggak tahu dengan kasus ini, tapi tiba-tiba pernah tahu gitu, pernah denger, udah rada beda dikit kan. Lanjut videonya. Bapak masih ingat nggak kira-kira bulan Agustus itu ada di mana Bapak? Ya ingat kita nggak pernah lakuin Mbak. 2016 itu. Maksudnya itu dari Bang Christian itu bilang, inget gak itu tahun 2016 itu Bapak ngapain? Maksudnya pertanyaan dari Mbak Christian gak menuduh tahun 2016 Bapak ngapain ke Bang Aldi gitu, bukan. Maksudnya Bapak itu di tahun 2016 itu Bapak ngapain selain itu, maksudnya Mbak Christian kan gitu kayaknya ya. Tapi Pak Aris Papua udah negatif thinking nih gitu. Lanjut videonya. Masih di sana tuh, yang Mbak tadi ke sana. Di Nah, Polsek Iya. beda kan? Tersebut. Di sana. Karangsembung. Iya. 2016 itu. Tuh, kan nggak Ada nyambung. di sana. Udah di Polsek. Tuh. Udah di Polsek itu tahun 2016. Iya. 2016 udah di Polsek. Bisa Itu jaraknya dari berapa kita? 1 jam ya? Udah satu lebih. jam lebih tuh. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kalau kita masuk tol tadi. Ya, Satu jam kalau lebih. tol. 1 jam lebih tuh Mbak. Tuh kan? Nggak nyambung kan Mbak? di tahun 2016 tadi bilang Bapak ada di Polres Sumber ya. Nah sekarang bilang ada di Polsek Karangsembung ya. Udah rada beda kan? Ya memang bukan rada beda, emang beda gitu kan. Lanjut videonya. Seru nih. Ya Aris, tapi Aris Papua. Itu spesifik hanya Bapak dong yang punya nama Aris Makanya Papua. saya itu pengen ketemu. Nah, ini sama nih, si benar. Aldi. Kayak gitu. Aris ini bukan. Nah, kelakuan yang di persidangan Aldi ngomong saya juga sangat ibaratnya dirugikan Mbak. Dirugikan dari semua Mencemarkan keluarga. nama baik juga. Mencemarkan nama baik Ibu. saya dan keluarga. Dan anak saya kan gitu. Pak Aris Papua bilang mencemarkan nama baik. Oke lanjut videonya. Lain semua punya versi nih. Jadi Makanya gini nanti apa namanya, kan waktu saya datang semua pocong kan. Ah. Pak Aris juga mau. Bapak Beneran siap? nih Pak. Siap. Wah, Gitu pocong aja. loh. Bapak disumpah pocong pun Iya, Bapak mau. siap. Mau sama si Aldi kan gitu. Gitu aja. Mantap. Buat membuktikan Bapak. Iya, gitu. Tidak pernah, tidak nggak pernah melakukan. Nggak pernah melakukan. Oke, demi menjaga nama baik atau demi menunjukkan ke publik kalau Pak Aris Papua itu memang benar-benar jujur, dia bilang dia akan berani bersumpah pocong bersama Aldi. Dan dia juga sempat bilang kalau pernyataan Aldi itu sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Pak Aris Papua. Kenapa nggak ditindaklanjuti gitu dengan secara hukum gitu kan? Kan bisa tuh dilaporkan karena memang itu adalah bentuk sebuah fitnah. Jadi bisa dihukumkan kan, bisa dipidanakan kan. Apalagi Bapak Aris Papua adalah seorang pejabat negara, harusnya kan bisa sah-sah bisa cepet gitu. Kalau memang ngerasa Pak Aris Papua itu merasa dirugikan dan mencemarkan nama baik statement dari atau keterangan dari Bang Aldi, bener nggak? Bisa kan untuk dipidanakan kan gitu. Kenapa harus sumpah-sumpah pocong segala gitu? Oke, ini adalah berita lucu sekali ya. Berita lucu dari Bang Peter Ramadoni yang dia mendatangi tempat kejadian perkara gitu kan, dan sempat ribut. Kita lihat videonya. Cek video. Petra dihajar.
Keributan terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore. Pengacara Aibtu Rudiana Pitra Romadhoni emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Jagai mulut-mulut kantong jagai. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidaklah adil. Wih, jagoan banget Bang Pitra. Kuat Bang gitu. Giliran diajak ini di ring sama Bang Fransiskus nggak ada kabar gitu kan. Kita akan lihat statement dari Bang Pitra Romadhoni setelah pengeroyokan. Setelah pengeroyokan sih? Setelah ribut-ribut. Jadi ini adalah konfirmasi dari Bang Pitra Romadhoni. Cek videonya. Mengingat kita semua, siapapun itu, masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan. Nah, di mana saya hadir di pemeriksaan setempat tadi, selaku kuasa hukum korban ya, dan kuasa hukum para saksi kunci, yaitu Aibtu Rudiansyah, Syafi, dan Pak Abdul Pasren. Jadi persidangan pemeriksaan setempat itu terbuka untuk umum, bukan tertutup untuk umum. Nah, kehadiran saya untuk memastikan apakah pemeriksaan setempat tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Terus yang kedua, saya ingin pastikan apakah pemeriksaan setempat yang disampaikan oleh para terpidana tersebut benar atau tidak, atau ada yang ditutup-tutupi, kan begitu. Jadi tadi kami hadir bersama dengan tim. Nah, akan tetapi sesampainya di lokasi TKP pertama, ya, saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti persidangan setempat tersebut, di mana mereka mengaku sebagai penasihat hukum terpidana. Saya sangat menyesalkan sekali tindakan teman-teman tadi yang menurut saya sangat arogan, ya, dikarenakan saya seorang pengacara didorong-dorong seperti tadi. Memang pengacara sama yang lain sama aja sih, sama manusia gitu kan, kalau udah di lapangan gitu. Jadi jangan mengatasnamakan pengacara terus, ini pengacara terus langsung disanjung-sanjung gitu kan. Lanjut videonya. Akan tetapi cerminan orang yang menggunakan arogansi. Bener Bang. Maka dari itu ya, tadi saya juga baru selesai berobat karena tulang punggung bagian belakang saya ini sakit sekali. Lemah. Karena tadi didorong udah. Dada saya juga sampai sekarang masih sesak. Lebay. Ya. Karena apa? Karena kehadiran saya itu ingin menyampaikan bahwasanya klien saya juga saya hadirkan di situ, Bapak Aibtu Rudiansyah gitu loh. Akan tetapi kita tidak diberikan akses untuk menyampaikan itu oleh penasihat hukum para terpidana. Maka dari itu kita sesalkan sekali kenapa mereka menghalangi penasihat hukum korban dan saksi kunci yang ingin juga menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, kan begitu. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari keadilan, tolong dibuka seluas-luasnya. Jangan mereka menghalangi saya untuk menyampaikan kebenaran. Anda kan sudah melihat dari video tersebut betapa ratusan ribu orang berkerumun menghalangi saya. Ratusan ribu. Lemah lah, didorong dikit aja udah tulang-tulang udah pada remuk. Aduh, gimana sih Pak? Ayo olahraga lah Pak, biar sehat gitu kan. Ya mungkin warga mungkin greget ya kali ya, karena berita selama ini tentang pernyataan Bang Pitra Romadhoni gitu bikin greget warga gitu. Hati-hati aja nih Bang, takutnya gimana ya, warga juga kadang netizen itu lebih keras gitu, bener gak teman-teman? Oke, jangan lupa minum air putih biar kecil kalian lancar, jangan lupa bahagia.